Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Destra, Anggi, Sri, Eka, dan Arum, yang pada hari ini akan mempresentasikan mengenai tugas akhir kami mengenai analisis pengangguran di Indonesia. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh teman kami, yakni Arum. Boleh dipersilakan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari artikel yang kita buat. Pendahuluan di sini kami menuliskan bahwa pengangguran sendiri seringkali menjadi sebuah masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial. Adapun pada penelitian ini, kami bertujuan untuk menganalisis jumlah pengangguran yang ditinjau dari usia, per provinsi, jenis kelamin, dan juga pendidikan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif atau menggunakan metode non-riset studi pustaka dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, yakni buku, jurnal, internet, dan juga surat kabar online yang relevan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, dalam penelitian ini kami menganalisis yang pertama yaitu tingkat pengangguran terbuka berdasarkan umur. Nah, berdasarkan umur sendiri, tingkat pengangguran tertinggi yaitu berada di rentang usia 15 sampai dengan 19 tahun, yaitu sebanyak 23,91%. Adapun yang terendah yaitu berada di rentang usia 55 sampai dengan 59 tahun dengan tingkat pengangguran sebesar 1,98 dan juga rata-rata pengangguran di Indonesia sebesar 6,49%. Ini salah ya, mohon maaf. Yang selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan provinsi sendiri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tentang pengangguran, didapatkan hasil bahwa per Agustus 2021, angka pengangguran tertinggi yaitu berada di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu dengan angka sebesar 9,1%. Namun angka ini sebenarnya sudah turun sebanyak 0,21% dari bulan Februari yang sebesar 10,12%. Nah, adapun yang terendah menurut provinsi sendiri yaitu berada di Provinsi Gorontalo, yang mana dari datanya dapat dilihat bahwa di Provinsi Gorontalo sendiri hanya ada sebesar 3,01% saja. Nah, adapun yang selanjutnya berdasarkan pendidikan sendiri, ya ini juga data dari Badan Pusat Statistik gitu ya. Dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, diperoleh bahwa tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan sendiri berada pada tingkat sekolah menengah kejuruan, yaitu sebesar 11,13%. Nah, sedangkan yang terendah ada pada tamatan SD atau bahkan yang belum tamat SD, yaitu hanya sebesar 3,61% saja. Nah, jika menurut jenis kelamin sendiri gitu ya, angka pengangguran tertinggi itu yaitu laki-laki yang sebesar 6,74% dan perempuan yang terendah yaitu 6,11%. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil analisis kami. Secara rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Indonesia
pada bulan Februari sebesar 6,26%, dan pada bulan Agustus tahun 2021 angka tersebut meningkat menjadi 6,49%. Yang berarti selama 7 bulan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia naik sebesar 0,23%. Dilihat dari usia tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Dilihat berdasarkan usia tingkat pengangguran tertinggi di tahun 2021, ditempati masyarakat yang berusia 15 sampai 19 tahun sebesar 23,91%. Lalu berdasarkan provinsi di Indonesia, pada Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Februari dan Agustus yang masing-masing sebesar 10,12% dan 9,91%. Dari angka tersebut merupakan jumlah rata-rata tingkat pengangguran terbuka tertinggi dari rata-rata nasional. Lalu berdasarkan tingkat pendidikan, penyumbang tingkat pengangguran tertinggi ditempati oleh lulusan SMK, yaitu sebesar 11,13%. Dan yang terakhir berdasarkan jenis kelamin, persentase tingkat pengangguran terbuka tertinggi ditempati oleh laki-laki, yaitu sebesar 0,63%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya mungkin boleh ditampilin karya kita yang lainnya, yaitu poster. Oke. Apa sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Oke, boleh dikatasin dulu. Oke, jadi untuk poster yang kita ambil temanya juga sama dengan artikel kita, yaitu pengangguran. Tapi di sini poster yang kami buat mungkin hanya beberapa poin-poin penting mengenai materi kita, yakni pengangguran. Di dalam poster ini sendiri terdapat arti dari pengangguran, yakni suatu kondisi di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Lalu di sisi samping kiri terdapat jumlah pengangguran data per Februari 2021 yang mana di Indonesia sendiri jumlah penganggurannya mencapai 8,75 juta orang, yang mana bisa dilihat dari poster sendiri terdapat gambar bahwa grafik dari tahun-tahun sebelumnya pada tahun Februari 2021 ini Indonesia cukup mengalami peningkatan dalam jumlah penganggurannya. Pengangguran sendiri disebabkan oleh beberapa hal. Ada berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan cirinya. Di sisi samping kanan, di sini kita jelaskan mengenai berdasarkan penyebabnya, yakni ada pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran siklikal, dan pengangguran teknologi. Lalu yang kedua ada pengangguran berdasarkan cirinya, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran musiman, pengangguran tersembunyi, dan setengah menganggur. Pengangguran yang terjadi di Indonesia ini tentunya membawa dampak tersendiri bagi Indonesia. Yang pertama, ini dari sisi ekonomi, yakni penurunan pendapatan per kapita negara, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak, meningkatkan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, serta yang terakhir adalah menambah hutang negara. Sedangkan untuk dampak sosialnya sendiri, yakni yang pertama, menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan tindak kriminalitas dan kemiskinan. Maka dari itu, adanya dampak yang diberikan oleh pengangguran di Indonesia mengharuskan bahwa pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia untuk terus bekerja sama untuk mengentaskan pengangguran. Untuk mengurangi angka pengangguran sendiri, diperlukannya perbaikan ekonomi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang harus bekerja sama dengan masyarakat Indonesia. Mungkin boleh ditutup. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami berupa artikel dan poster yang sudah kami buat dari kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sebagai perwakilan dari teman-teman Destra, Anggi, Arum, Eka, dan Sri Andini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.